Hasan Irsyad, dedikasi politik Sang Beringin Probolinggo. Hasan Irsyad, seorang politisi senior dari Partai Golkar, adalah sosok yang tak terpisahkan dari panggung politik Probolinggo dan Jawa Timur. Sejak tahun 1977, pria yang kini berusia 75 tahun ini telah mengabdikan lebih dari separuh hidupnya sebagai wakil rakyat, mulai dari DPRD Kabupaten Probolinggo hingga saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029. Totalnya, sudah 47 tahun ia mengemban amanah ini. Kesetiaan Hasan Irsyad terhadap Partai Golkar adalah sebuah kisah tersendiri. Sejak muda hingga kini, ia tak pernah berpaling dari partai berlambang beringin ini. Saya tidak pernah kemana-mana, tegasnya, menggambarkan betapa Golkar sudah menyatu dalam darah dan dagingnya. Ia bahkan mengenal Golkar sejak era sekretariat bersama, Sekber Golkar, saat Amin Murtono menjabat Ketua DPP Golkar dan Soeharto menjadi Ketua Pembina DPP Golkar. Keluarga Hasan Irsyad pun lekat dengan dunia politik, namun ia menegaskan bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Kunci kesuksesannya terletak pada turun langsung ke masyarakat. Baginya, kehadiran di tengah-tengah warga bukan hanya saat musim pemilu tiba, melainkan menjadi bagian dari kesehariannya. Inilah resep suksesnya, dekat dengan masyarakat dan membantu masyarakat. Dalam ibarat sebuah pohon, Hasan Irsyad adalah pohon beringin besar di Probolinggo, bahkan Jawa Timur. Ia memiliki banyak cabang yang juga beringin, menunjukkan pengaruh dan jaringan politiknya yang kuat. Perjalanan politik Hasan Irsyad dimulai pada April 1977, ketika ia dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo melalui proses pergantian antar waktu, PAU, di usia 28 tahun. Sejak saat itu, namanya tak pernah absen dari daftar anggota dewan. Ia telah melewati 10 kali pemilihan umum, mulai dari pemilu 1977 hingga pemilu 2019. Ia bahkan telah menghadapi beragam model pemilu, dari era fusi partai yang hanya diikuti 3 parpol, hingga era reformasi dengan banyaknya partai, dan perubahan sistem dari proporsional tertutup menjadi terbuka sejak pemilu 2004. Hasan Irsyad adalah contoh nyata seorang politisi yang mengakar kuat di tengah masyarakat, berdedikasi pada satu partai, dan konsisten melayani rakyat selama hampir 5 dekade. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam channel Kata Mereka dan podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bersama dengan Pak Hasan Irsyad. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kita tentu saja mengetahui bersama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan dan juga antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ini banyak sekali regulasi yang mengalami perubahan yang cukup mendasar, termasuk dalam pengelolaan pajak dan juga retribusi daerah. Dan untuk karena itu, dan kita ketahui bersama bahwa Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur ini adalah komisi yang membidangi itu dan telah menelaah dengan cermat berbagai implikasi dan juga kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya. Untuk itu hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan Pak Hasan Irsyad seputar itu. Sebelum lebih jauh Pak, kita berbincang seputar pajak daerah dan juga retribusi daerah Provinsi Jawa Timur. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, yang menjadi ruang lingkup Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur itu apa saja Pak? Ya. Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi sebelum ke ruang lingkup undang dan tugas Komisi C di DPRD Jawa Timur, di DPRD Jawa Timur ini ada 5 komisi Mbak. Yeah. Yang pertama Komisi A biasanya disebut Komisi 1. Yeah. Itu yang membidangi tentang masalah peraturan dan perundang-undangan serta hukum. Yeah. Kemudian yang kedua itu ada Komisi B, yang biasa disebut Komisi 2, itu membidangi hal-hal yang terkait dengan masalah perekonomian, perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga Komisi C nanti kami jelaskan. Yang keempat ada Komisi 4, Komisi D, Komisi 4, Komisi Pembangunan, yang membidangi tentang masalah pembangunan. Kemudian yang kelima ini Komisi E, ini yang membidangi hal-hal yang terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan pendidikan. Untuk Komisi C, yang kami sekarang oleh pimpinan ditugasi sebagai anggota Komisi C, itu sesuai dengan Perda 44 ayat 3 huruf C, nomor 1 tentang peraturan DPRD tentang tata tertib, bahwa Komisi C itu membidangi hal yang terkait dengan masalah
keuangan dan perbankan. Kemudian membidangi tentang masalah perpajakan dan tribusi, kemudian yang membidangi tentang masalah perusahaan daerah dan kemudian kas daerah. Yeah. Kemudian yang membidangi tentang masalah perusahaan patungan, kemudian membidangi tentang masalah badan usaha dan penanaman modal, dan yang membidangi tentang masalah pengawasan keuangan dan pembangunan. Itu salah satu tugas daripada Komisi C di DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi Komisi C ini adalah komisi pemasukan begitu ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan pemasukan asli daerah itu berkaitan dengan Komisi C. Ya. Baik, Pak, kalau kita berbicara soal PAD gitu, pendapatan asli daerah, mungkin banyak masyarakat yang belum paham betul sebenarnya PAD terbesar Jawa Timur ini berasalnya dari mana? Ya, makasih Mbak. Jadi betul tadi disampaikan Komisi C adalah komisi yang menghimpun dana. Nah, komisi-komisi lain yang mendistribusikan dana. Betul. Jadi Komisi C ini bertugas untuk meyakinkan bahwa anggaran harus masuk. Iya. Dan PAD harus meningkat. Nah, untuk di Jawa Timur, PAD yang terbesar ini yang sekarang yang memang didominasi PAD daripada PAD kita ini pada tahun 2004 dulu Pak ya. Itu PAD pendapatan bukan PAD APBD kita tahun 2004 itu sekitar 35 triliun 479 miliar sekian. Itu tinggi atau tidak, Pak? Tinggi. Itu tinggi. Sepanjang sejarah mulai tahun 2001 sampai sekarang tinggi. Oke. Itu tahun 2004. Kemudian pajak pada tahun 2004 dengan angka APBD kita 35 triliun 479 itu pajaknya itu 50,83%. Okay. Berarti sekitar 19 miliar sekian. Yeah. Pajaknya berarti didominasi oleh sektor pajak. Jadi tidak sedikit andilnya masyarakat Jawa Timur yang sekian juta itu, 10 juta itu membayar pajak untuk kepentingan pembangunan di Jawa Timur. Yeah. Nah, buktinya dari 30 miliar sekian itu, 35 triliun sekian itu, 19 triliun dari sektor pajak. Oke. Baik, jadi kalau kita lihat pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur di tahun 2024 hari ini ada di angka 35 triliun begitu ya Pak? Enggak, 2024. 2024 ya? 2024. Lain, kalau 2025 itu 28 triliun sekian. Karena masalahnya ada yang disampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002. Menurun berarti Pak sebenarnya dari tahun sebelumnya ya? Menurun dari tahun sebelumnya, menurun sekitar 4 triliun 250 miliar. Oke. Sebenarnya poin apa yang membuat sampai pajak daerah ini menurun Pak? Karena kalau kita melihat sebenarnya potensi pajak daerah itu kan bisa dari kendaraan bermotor, atau mungkin sebagainya begitu. Harusnya kan semakin tahun itu bisa jadi semakin bertambah karena semakin banyak pengguna kendaraan bermotor misalnya Pak. Apa yang membuat menurun? Itu bukan karena masalah kendaraan bermotornya, pajaknya tidak. Memang sistemnya, aturannya, Undang-Undang Nomor 1 itu tentang hak keuangan pemerintah pusat dan daerah itu yang terkait di dalamnya ada option, begitu, Pak, option pajak, di mana tahun sebelum Undang-Undang Nomor 1 22 itu pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat 70% dari PBB dan BKP. Kabupaten kota dapat 30%. Tapi setelah sekarang ini tidak. Jadi kabupaten kota memperoleh sekitar 66%. Jadi yang 30% dia kebagian kepada Provinsi Jawa Timur. Bahasa mudahnya bagi hasilnya begitu ya Pak ya, bagi hasilnya. Betul. Oke, Pak Hasan, apa saja sebenarnya jenis dan juga besaran target penerimaan pajak daerah retribusi daerah tahun anggaran 2025? Ya, kalau pajak, sektor pajak itu ya pertama PBB, pajak PKB, pajak kendaraan bermotor. Kemudian BPNKB, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor. Kemudian PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian BAP, pajak alat berat. Kemudian ada PAP, pajak air permukaan. Kemudian ada pajak rokok. Kemudian ada option pajak. Itu salah satu. Kalau distribusi ya ada distribusi jasa usaha, ada distribusi jasa perizinan, tiga gitu. Itu yang menjadi jenis-jenis besaran target penerima pajak begitu ya Pak? Betul.
Tapi ada sektor-sektor lain yang juga turut mendukung, Pak. Selain biasanya kalau kita bicara pajak pasti bicaranya kendaraan bermotor begitu. Ya. Tapi sebenarnya apakah ada sektor lain begitu yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pendapatan asli daerah, Pak? Kalau pajak memang tidak ada ya. Jadi pajak yang terkait dengan option itu hanya option PKB dan BPNKB. Yang menjadi Ya. kewenangan Jawa Timur ya, Pak Iya, ya? retribusi juga tidak terkena dengan aturan yang Undang-Undang 1 tahun 2022 karena distribusinya tidak ada pengurangan apa-apa. Iya. Nah, sektor lain dan arah untuk meningkat itu harus meningkatkan pendapatan. Salah satunya antara lain bagi penunggak pajak. Iya. Itu kita harus proaktif datang ke desa kerjasama dengan masyarakat dan lain sebagainya. Betul. Kemudian kendaraan plat merah. Iya. Itu yang biasanya enggak sekarang dioptimalkan. Padahal itu kan harusnya dinas, Pak ya, lebih cepat gitu. Dahulu lah mestinya ya. Itu dioptimalkan untuk membayar lebih dahulu lah. Salah satunya. Dan ada memang ya retribusi yang memang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi itu dipajukan juga. Oke, baik. Artinya sebenarnya juga cukup banyak Pak ya yang menjadi kendala-kendala pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan PAD di dalamnya begitu. Ya. Apa yang menjadi kendala paling signifikan Pak ketika harus meningkatkan PAD provinsi? Pajak ini ya merupakan sektor utama dan mereka untuk menentukan fiskal Jawa Timur. Oke. Ya, jadi kendalanya cuman pajak ini masih ada beberapa kelompok masyarakat, warga masyarakat yang memang masih kadangkala enggan bayar pajak. Oke. Ya, ada beberapa faktor memang karena enggan disengaja atau memang tidak bayar karena belum ada uang atau karena memang lupa. Situ. Yang terakhir karena sistemnya karena mau ke Samsat jauh. Nah, itu sehingga kadangkala masyarakat itu ya itu kendalanya seperti itu. Tapi sekarang ini sudah ada terobosan-terobosan sehingga kita dari Provinsi Jawa Timur ada beberapa inovasi-inovasi yang untuk memacu agar supaya masyarakat ini mau bayar pajak. Harus ada peran aktif memang dari pemerintah ya Pak ya. Makasih harus. Menjemput bola begitu. Iya harus menjemput bola. Dan sekarang sedang dilaksanakan itu inovasi. Dan sekarang ada gerakan dari Dispenda Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan sekarang kan sistemnya sistem digital. Iya. Jadi elektronik. Jadi ini yang masyarakat ini sistem tidak hanya masalah bisnis saja, pajak pun dan distribusi pun kadang-kadang melalui ini, banyak melalui sistem digital dan elektronik ini. Iya. Dan digital elektronik ini di Provinsi Jawa Timur disebut dengan nama e-Samsat. E-Samsat. Iya, Satuan Administrasi Menunggal Satu Atap. Oke. Yang di dalamnya itu ada kepolisian, ada dinas pendapatan, dan ada jasa raharja. Tugas di dalam satu pintu begitu ya Pak ya? Pintu. Masyarakat sekarang sudah tidak usah datang secara fisik ke Samsat. Jadi dengan adanya sistem digital dan elektronik dan e-Samsat ini, masyarakat ya cukup di rumah, cukup keluar ke Indomaret, ke supermarket, mau bayar pajak. Nah itu sekarang membantu untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu terobosannya itu. Ya betul sekali, karena kalau kita berkaca 10 tahun lalu harus antri dulu di Samsat Pak. Benar. Itu harus ambil cuti dulu di kantor. Iya, luar biasa sekali pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan segala inovasinya. Berikutnya Pak, saya juga ingin bertanya, kalau tadi kita melihat sektor-sektor dan faktor-faktor yang bisa meningkatkan PAD Provinsi Jawa Timur. Tapi sebenarnya seperti apa sih Pak pengelolaan dan pendistribusian dari pendapatan daerah untuk kemajuan Jawa Timur ini Pak? Ya, pengelolaan dan pendistribusian pendapatan daerah termasuk dalam pajak dan distribusi itu dalam struktur belanja di APBD. Jadi kalau nanti pendistribusiannya juga tepat sasaran dan tepat waktu juga. Jadi satu misal belanja itu ada 3, ada belanja bangunan, ada belanja transfer, ada belanja tidak terduga. Nah, itu ada belanja bangunan seperti beli mesin dan alat sebagainya itu. Biar tidak terduga seperti peristiwa banjir dan sebagainya. Iya, bencana ada alam ya, belanja transfer dari pusat ke daerah itu. Ya, itu belanja-belanja yang dari itu. Jadi pembagiannya seperti itu Pak ya. Ada belanja gedung, lalu juga belanja tidak terduga. Iya.
Tadi Bapak juga sudah menceritakan apa yang menjadi tupoksi begitu Pak ya dari Ya. Komisi C begitu. Tapi kalau bisa mungkin lebih dijelaskan secara Hmm. spesifik Pak, sejauh mana tugas Komisi C khususnya Bapak begitu ya Hmm. dalam melakukan pengawasan keuangan daerah dan juga Ya, pendapatan daerah provinsi. ya, makasih. Jadi DPRD legislatif ini merupakan mitra daripada pemerintah provinsi Jambi Betul. untuk di DPRD. Jadi karena merupakan mitra, mempunyai kewajiban. DPRD ini fungsinya ada 3. Fungsi legislasi, Iya. membuat peraturan daerah. Kemudian fungsi budgeting, menyusun anggaran bersama pemerintah provinsi. Kemudian fungsi mengadakan pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini banyak cara, banyak sistem di Provinsi Jawa Timur. Iya. Satu misal komisi A, B, C, D, E ini semuanya mempunyai fungsi pengawasan. Iya. Sesuai dengan bidangnya. Kami dari Komisi C itu melaksanakan pengawasan ada beberapa sistem. Kalau akan mengadakan pengawasan terkait dengan masalah keuangan, suatu misal perlu dengan penjelasan dari keuangan, dari Dispenda, dari Bapenda, nah, itu kita manggil ada namanya rapat komisi. Mitra begitu ya Mitra, Pak dengan ya. mitra dipanggil kita menanyakan sejauh mana penggunaan keuangan anggaran, apa sudah sampai berapa persen sekarang, sasarannya apa saja. Iya. Nah, kalau sasarannya di mana, kita tindak lanjut di pengawasan ini, kita mengadakan peninjauan lapangan. Oke. Di lapangan. Umpama kita ke Banyuwangi, ya sejauh mana pelaksanaan oleh eksekutif anggaran yang sudah diperuntukkan untuk tepat sasaran. Nah, dalam rangka untuk mengadakan perbandingan, agar supaya ini pembangunannya lebih baik, lebih maju, ketika mengadakan perbandingan dengan provinsi lain. Oh, studi banding Pengawasan Pak satu ya. komisi. Kemudian pengawasan juga di dalam praksi. Praksi ini ada namanya pandangan umum. Tiap bulan itu ada praksi. Nah, dalam pandangan umum itu dibahas dalam praksi. Dalam praksi, masing-masing komisinya menyampaikan Oke. apa kelemahan-kelemahan dan kelebihannya, yang sedang dan kekurangannya apa. Itu nanti oleh praksi dihimpun, dibuat semacam ini pendapat daripada praksi disampaikan dalam rapat paripurna. Dihadiri oleh gubernur dan eksekutif. Di sana kita menyampaikan bahwa ada suatu hal yang perlu evaluasi dan begini dan lain sebagainya itu disampaikan. 2 kali 1 bulan namanya pandangan umum dan pendapat akhir. Itu salah satu bentuk pengawasan kita yang ada di legislatif. Oke. Ya. Saya cukup sering bertemu dengan anggota dewan begitu untuk berbincang sebenarnya tupoksi mereka seperti apa, tapi baru hari ini saya tahu betul detailnya itu seperti apa. Terima kasih banyak Pak Hasan. Ini sangat informatif sekali begitu. Karena cukup banyak Pak pertanyaan di luar sana masyarakat yang bertanya, kenapa anggota dewan tuh harus melakukan kuker begitu? Kenapa harus ada studi banding? Kenapa harus ada paripurna? Itu kayak tergambarkan dalam waktu yang singkat tadi 5 menit. Luar biasa, terima kasih Pak. Oke, kita sudah tahu tadi tupoksinya Pak. Lalu kita berbicara soal kekuatan, kelemahan, dan juga peluang serta tantangan yang terkait dengan digitalisasi terhadap peningkatan untuk sumber pendapatan daerah. Seperti yang katakan tadi bahwa sektor pajak ini adalah sektor yang dominan di Jawa Timur untuk menopang daripada fiskal kita di Jawa Timur ini. Untuk itu perlu kita seperti yang saya sampaikan tadi ada e-samsat. Cuman ya ada kekuatan. Kekuatan kita itu dalam rangka untuk membentuk ini ada sekarang ya dibentuk semacam e-samsat tadi itu. Nah, e-samsat sendiri ini tidak gampang diucapkan tapi juga sulit untuk dilaksanakan. Masalahnya apa? Karena itu masih ada beberapa kelemahan. Di Jawa Timur ini tidak semuanya daerah itu ada akses internet. Tidak semuanya daerah. Masih ada Pak daerah masih banyak. Kalau daerah-daerah, kalau di kota ya, di kecamatan relatif. Tapi kalau di tingkat desa, karena pembayar pajak ini tidak hanya di kota, itu di pedesaan. Nah, itu banyak yang tidak terakses oleh internet, sehingga merupakan kelemahan untuk tetap tidak bisa menggunakan e-samsat karena internet. Seperti di Kepulauan Sumeneb itu sulit sekali karena itu. Jadi salah satunya jalan untuk menghadapi seperti ini. Jadi petugas pajak bersama-sama dengan petugas desa dan kecamatan itu proaktif menjemput bola. Betul, Pak. Kemudian yang ketiga juga
Tapi ada peluang sekarang ini di desa dan di kecamatan sudah banyak Indomaret, sudah Betul. banyak supermarket. Nah, Iya. ini bisa kerjasama dengan cara saling menguntungkan, tidak merugikan. Jadi kadang-kala orang yang tidak akses internet datang ke supermarket Indomaret dan maka untuk bayar pajak ini. Nah, cuman tantangannya itu Provinsi Jawa Timur harus sering mengadakan semacam pendidikan, pelatihan kepada petugas-petugas pajak supaya betul-betul menguasai tentang masalah e-Samsat ini. Tapi setelah tadi kan sempat dikatakan terobosannya itu e-Samsat begitu Pak ya. Iya. Saya juga cukup tahu bahwa jenengan juga sudah beberapa periode gitu. Artinya jenengan sudah melewati bagaimana PAD naik turun begitu ibaratnya Pak. Setelah adanya e-Samsat ini memang cukup membantu sebenarnya. Sangat. E-Samsat ini saya sangat respon sekali. Dengan gerakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan e-Samsat ini sangat dan meningkat kenyataannya. Oke, dibandingkan periode-periode sebelumnya ya Pak ya. Sebelumnya ya. Oke, Pak Hasan melihat e-Samsat sebagai salah satu inovasi pelayanan publik yang ada di Bapenda, Anda melihat e-Samsat itu bagaimana sih Pak kalau dari kacamata Anda? Iya, terima kasih. Melayani masyarakat itu publik itu harus murah dan mudah. Betul. Murah dan mudah gampang. Tidak hanya murah saja, tapi kesulitan. Tidak hanya gampang saja, tapi mahal. Betul. Itu masyarakat menghadapi seperti itulah. Terobosan e-Samsat sekarang ini dua-duanya terpenuhi. Jadi mempermudah masyarakat, murah lagi. Murah apa? Tidak banyak meja yang dilewati. Betul. Jadi dulu kalau lewat meja, ya mesti ada sesuatu lah. Nah sekarang tidak, jadi e-Samsat langsung pada masyarakat kepada induk yang bersangkutan. Jadi sangat merespon sekali dan umumnya di Provinsi Jawa Timur sangat respon dan sangat tuju sekali dengan kegiatan e-Samsat ini dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berupa pajak dan distribusi di Jawa Timur. Oke, mungkin e-Samsat bisa menjadi salah satu inovasi begitu Pak, tapi juga kita ketahui cukup masih banyak hal-hal yang belum bisa menunjang begitu untuk pendapatan asli daerah. Misalnya tadi jenengan sempat sampaikan masih banyak masyarakat yang entah itu lupa atau bahkan tidak mau atau mungkin tidak punya uang begitu ketika melakukan pembayaran pajak. Strategi atau inovasi apa yang dilakukan pemerintah untuk hal-hal yang seperti itu Pak? Ya, makasih. Pemerintah ini karena masyarakat, tapi tidak semua, sekarang 85% sudah sadar bayar pajak. Masyarakat Jawa Timur. Bagi yang tidak, pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu memberikan keringanan untuk bayar bunga, pemutihan. Kemudian ada semacam ini bagi desa yang memang pajaknya lunas duluan, itu semacam ada door prize, semacam ada hadiah, semacam ada cindramata dari Provinsi Jawa Timur untuk merespon, untuk tertariknya masyarakat pedesaan itu seperti itu. Oke. Kita juga ketahui jenengan kan dapilnya dapil 3. Dapil Probolinggo ya Pak ya? Kabupaten Kota Pasuruan, Probolinggo, Kabupaten Kota Probolinggo. Kabupaten Kota Pasuruan dan Kabupaten Kota Probolinggo yang kita tahu itu juga masih cukup banyak desa-desa yang terpelosok begitu ya Pak ya. Bagaimana masyarakat sendiri Pak terkait dengan kepatuhan pajak di sana? Gini sekarang ini dengan inovasi yang baru dari Dispenda Provinsi Jawa Timur, itu istilahnya menjemput bola. Jadi petugas sekarang ini rutin mengadakan kegiatan yang sepengetahuan saya di dapil saya. Mengadakan kegiatan pertemuan dengan di kantor kecamatan itu paling tidak 1 bulan sekali. Dinas Pendapatan Daerah itu. Dan diikuti oleh para kepala desa, oleh para tokoh-tokoh masyarakat. Dan kepala desa dijadwal oleh Dispenda ini didatangi ke daerahnya, petugas Dispenda itu tidak bawa roda 4. Itu hanya dengan motor, dikandung maksud yang pelosok-pelosok itu bisa dijemput, bisa didatangi. Menjemput bola dengan sepeda motor. Dan sudah membawa dengan segala alat perlengkapan untuk tanda bukti dan lain sebagainya. Nah ini terobosan ini sangat baik sekali, Iya, berguna sekali untuk masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Kendala, kalau bicara soal kendala pajak tadi kalau misalkan lupa atau tidak bisa atau tidak punya akses bisa dilakukan jemput bola. Lalu juga kendala berikutnya itu Pak, kita ketahui ini kota besar hari ini Jawa Timur, ada Surabaya begitu, banyak kendaraan yang terdaftar di luar provinsi dan juga beroperasi di Jawa Timur. Dan ini tentu butuh strategi lintas wilayah begitu ibarat ya Pak, antar provinsi. Apa yang dilakukan oleh Komisi? Ya memang
kita sering koordinasi antara Dispenda dengan pemerintah umpama seperti dengan DKI, seperti dengan Jawa Barat, dengan Jawa Tengah, Sumatera. Iya, yang terkait karena bukan tidak mungkin kendaraan-kendaraan yang ada di sini ini operasional di sini, tapi kendaraannya bayarnya ke Semarang, karena nomornya nomor Semarang, Bandung dan DKI. Sana juga sama. Jadi ada juga kendaraan-kendaraan L dan S itu yang ada di daerah Bandung dari DKI dan Sumatera. Nah ini sedang ada semacam pembicaraan dalam rangka untuk saling meningkatkan pendapatan daerah antara dinas pendapatan daerah dan pendapatan daerah yang bersangkutan. Untuk saling-saling menunjang, tidak saling-saling nutup. Ya memang ada semacam pembicaraan. Jadi berapa kendaraan yang ada itu saling data. Berapa kendaraan yang dari Jogja, berapa kendaraan yang dari Semarang, dari Bandung, dari Surabaya pun juga demikian. Itu hari ini bisa ya Pak terdata ya, berapa kendaraan L yang ada di Jakarta misalkan begitu? Ada semua bisa itu, bisa didata, Oke, baik. Bicara soal pajak dan juga pendapatan asli daerah begitu, tentu juga kita hari ini juga punya BUMD Pak yang kita juga sempat lupa untuk tadi saya sempat berpikir kenapa kita hanya bahas pajak begitu, padahal kalau bicara PAD kita punya BUMD hari ini. Yang hari ini ada JGU, ada PWU, ada Bank Jatim begitu. Dari seluruh BUMD ini yang paling sehat yang mana sih Pak sebenarnya? Iya, betul itu. Tidak hanya bicara pajak saja distribusi. Ada cagak kita juga ekonomi itu BUMD, salah satunya Bank Jatim. Bank Jatim dan BUMD di Jawa Timur ini pada tahun anggaran sekarang ini memberikan dividen kepada APBD kita ini tahun 2025 ini 471 miliar. Iya. 400 kurang lebih 471 miliar. Itu yang paling besar 400 sekian itu dari Bank Jatim. Kemudian ada dari BJU juga, ada yang semuanya memberikan kontribusi, tapi yang sehat itu sudah di atas 5% bahkan sampai 10%. Yang tidak sehat masih jalan di tempat. Ini yang PR Komisi C sebenarnya Pak. Iya, sekarang sedang membahas. Nanti ini kita bahas tentang masalah Perda Badan Pergeritan Rakyat untuk dalam rangka penambahan modal. DPR ya Pak ya? DPR. Di Sidoarjo sekarang nanti kita bahas ya. Oke, biasanya kalau dapil-dapil Pasuruan gitu atau mungkin Probolinggo, pembahasan BPR ini sangat penting Pak, karena di sana banyak petani-petani. Luar biasa untuk kemaslahatan umat. Baik, waktu diskusinya memang tidak panjang Pak, hanya 30 menit. Semoga kita bisa berdiskusi lagi. Amin. Ya. Kalau hari ini kita bahas PAD, mungkin pertemuan berikutnya bisa kita bahas lebih dalam tentang BUMD begitu Pak ya. Iya, setuju. Baik, Pak Hasan Ihsan, terakhir Pak, mungkin ingin ada yang disampaikan kepada masyarakat juga, khususnya masyarakat dapil Jenengan begitu Pak, terkait dengan PAD Provinsi Jawa Timur, atau mungkin paling tidak peringatan untuk jangan lupa untuk membayar pajak begitu Pak. Silahkan. Terima kasih untuk masyarakat se-Jawa Timur umumnya, khususnya di dapil kami, Kabupaten Kota Probolinggo, Kabupaten Kota Pasuruan. Inovasi daripada Dispenda Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak distribusi ini sudah kita lakukan. Harapannya kami agar supaya teman-teman yang di Dispenda datang ke desa, mengadakan pendekatan dengan kepala desa dan masyarakat dan ke BUMDes dan BUMDes desa dan kepada kecamatan supaya direspon positif agar supaya pembangunan di Jawa Timur tetap berlangsung dengan lancar dan sukses, maka harus diimbangi dengan membayarnya pajak dan distribusi masyarakat. Selamat masyarakat Jawa Timur untuk merasakan kewajiban untuk membayar pajak dan distribusi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hasan. Ya tentu saja hari ini kita berada di era yang kolaborasi, masyarakat yang patuh, pemerintah yang proaktif, dan juga DPRD yang melakukan fungsi pengawasan. Itu akan menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Yang kita ketahui bahwa pajak itu bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang, tapi untuk pembangunan wilayah itu agar semakin maju dan semakin baik ya Pak ya. Pak Hasan, terima kasih banyak sudah berdiskusi di sini Pak. Sama-sama. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan ketemu lagi. Amin Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara reses Bapak Haji beserta Ibu tahun 2025. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Bapak Haji dan Ibu Nyai yang sudah mengadakan reses di Desa Liprakwetan, khususnya di Dusun Pocok. Kula memang ingin ketemu teroka pangki dengan masyarakat warga Gunung Geni. Jadi reses nikah berkaitan saya harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pada warga masyarakat Probolinggo saya harus mempertanggungjawabkan. Selama Hasan Irsyad jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, apa saja yang diperbuat. Insya Allah mun sobung alangan bikula madrasah nikah yayasan nikah bikula insya Allah bakal ibon topone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini, tepatnya tanggal 5 Juli 2025, saya akan menghadiri kegiatan reses kedua DPRD Provinsi Jawa Timur yang hari ini kebetulan bertempat di Desa Bulujaran Kidul. Ini bersama dengan Pak Poniman, Kepala Desa Bulujaran Kidul, bersama dengan pengasuh Ketua Yayasan Hikmatul Hasan, Ustadz Zainuddin Abbas, dan para pengasuh, para kiai, para asatidz. Alhamdulillah kami akan mendatangi reses yang beberapa hari, kami sejak tanggal 28, 29, 30, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 yang reses kedua di DPRD Provinsi Jawa Timur saya telah melaksanakan, dan hari ini terakhir reses yang kedua ini. Alhamdulillah fokus saya banyak ke beberapa pendidikan, karena saya memprioritaskan pendidikan yang ada di baik Kabupaten Kota Pasuruan maupun Kabupaten Kota Probolinggo. Berarti pertama saya mengadakan ke Irsyadul Hasan di daerah Bendungan sana, Satrian, Kecamatan Maron, ketemu dengan. Kemudian kemarin saya juga datang kepada Tapal Batas dengan Lumajang, Probolinggo Lumajang, tepatnya di Gunung Geni, blok selatan sekali. Itu ada madrasah yang perlu kita perhatikan. Kemudian tadi saya datang ke salah satu warga masyarakat yang memang memerlukan perbaikan jalan dan memerlukan pengadaan penerangan lampu listrik tiang di Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces. Kemudian setelah itu saya pindah ke Galsono, ada madrasah di sana yang perlu saya perhatikan juga di rumahnya Ustadz Tosan. Kemudian ada juga saya datang ke Hikmatul Hasan ini dalam rangka untuk melihat secara nyata gimana keadaan Desa Bulujaran Kidul dan bagaimana kondisi daripada madrasah pendidikan yang ada di Hikmatul Hasan ini. Rata-rata semua memerlukan kedatangan seorang anggota DPR dalam reses ini untuk memperhatikan secara serius, secara sungguh-sungguh, baik pembangunan pengadaan air bersih, perbaikan jalan, pengaspalan dan lain sebagainya, dan perbaikan gedung-gedung madrasah. Ini barangkali
yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Ini saya mendatangi reses di Desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegal Jualan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.